Selamat sore Bapak dan Ibu Guru SMA Negeri 19 Medan. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Baik Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai kegiatan ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Bapak dan Ibu Guru, kegiatan kita ini adalah aksi nyata atau kegiatan berbagi sebagai bentuk kolaborasi antara guru-guru di SMA Negeri 19 Medan. Adapun kegiatan ini akan dipandu oleh narasumber kita, Ibu Irma Afrianti Simanjuntak, SSI, MSI. Sebagaimana yang kita ketahui, Ibu Irma Simanjuntak adalah pemenang OGN tingkat provinsi Sumatera Utara tahun 2017 dan menjadi utusan tingkat nasional dari Provinsi Sumatera Utara. Ibu Irma juga pernah menjadi instruktur K13 tahun 2013 dan juga guru inti dalam kegiatan PKP tahun 2019. Dan hari ini Ibu Irma Simanjuntak akan berbagi mengenai budaya positif sesuai dengan yang sudah kami pelajari di program Guru Penggerak sebagai calon guru penggerak angkatan 5 tahun 2022. Baiklah, tanpa menunggu waktu berlama-lama lagi, saya persilahkan Ibu Irma Simanjuntak untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator Ibu Natalia Boru Tahayan. Selamat siang menjelang sore rekan-rekan guru sekalian. Saya mengucapkan terima kasih buat keberhadirannya di siang menjelang sore hari ini. Untuk saya akan berbagi mengenai aksi nyata yang sudah yang akan kami bagikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan share screen, kemudian nantinya sesudah ada pemaparan akan ada sesi pertanyaan yang dipandu oleh Ibu Moderator. Sebentar ya Bapak Ibu. Izin host Pak Frans. Saya live dulu ya, kemudian masuk lagi. Ini salinannya nggak bisa dibagi. Oke, sebentar ya teman-teman. Baiklah Bapak dan Ibu, kita tunggu sebentar. Ibu Irma Simanjuntak. Oke, Bapak Ibu sudah mendengar saya kembali? Sudah, Bu. Sudahkah mendengar saya kembali? Sudah, Bu. Oke, sudah. Oke, ini ada yang saya bagikan, kira-kira sudah tampil? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Baik, Bapak Ibu sekalian. Salam dan bahagia Bapak Guru Hebat SMA Negeri 19 Medan yang saya hormati. Nah, jadi pada siang menjelang sore di hari ini, saya akan membagikan aksi nyata di modul 1.4 yaitu budaya positif sebagai salah satu kewajiban atau tugas kami untuk calon guru penggerak angkatan 5 di Kota Medan. Kemudian di sini Bapak Ibu, saya ada pertanyaan pemantik.
yaitu apakah Anda setuju dengan pernyataan di bawah ini? Nah, jadi Bapak Ibu, kami sudah mempersiapkan 4 buah pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira Bapak Ibu dengan pernyataan nomor 1 ini, kira-kira ada yang bisa memberi tanggapan? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu ada yang bisa memberi pendapat? Ya, silakan Pak Martua. Bagaimana Bapak? Oh ya. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Menurut saya hukuman itu termasuk salah satu cara yang dapat mendisiplinkan anak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bapak untuk pendapatnya. Kemudian untuk yang pernyataan kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, untuk pernyataan kedua ini, kira-kira ada Bapak Ibu yang mau memberi pendapat? Izin Bu menanggapi. Ya, boleh silakan Ibu Ellen Silaban. Pemberian hukuman dengan hal positif ini itu akan memberi efek jerah, sekaligus anak itu tidak mendendam sama kita, tapi dia legowo melaksanakan hukumannya, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali Ibu Ellen. Kemudian berikutnya yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira kalau pernyataan ketiga ini Bapak Ibu ada yang ingin memberikan pendapat? Ibu Selvia Puspita, boleh berikan pendapat? Baik, kalau menurut pendapat saya, memberikan penghargaan kepada anak itu bisa meningkatkan motivasi belajar, karena dia kayak ngerasa bangga gitu sama dirinya sendiri. Jadi dia lebih termotivasi. Itu menurut pendapat saya, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Selvia Puspita. Kemudian di anak Bapak Ramon kira-kira sudah tahu tentang segitiga restitusi? Terima kasih Bu. Ya, semalam itu udah ada pemaparan materi dari Ibu Natalia. Sedikitnya sudah paham, cuman untuk pengaplikasiannya lagi dalam tahap menjalankan. Baik, terima kasih Bapak. Ya, biar kita bisa lebih belajar lagi. Terima kasih Pak. Masih off ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, jadi ada beberapa topik dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, mengenai disiplin positif. Juga nanti dalam disiplin positif ada kandungan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian restitusi. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Kemudian yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi mengenai 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir mengenai segitiga restitusi.
Nah, jadi Bapak Ibu sekalian mengenai disiplin positif, jadi ini berkaitan dengan teori kontrol oleh William Glasser. Nah, jadi menurut William Glasser, yang pertama Bapak Ibu, bahwasanya kita tidak bisa mengontrol orang lain, yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Kemudian berikutnya bahwasanya setiap perilaku yang kita lakukan itu pasti memiliki tujuan. Dan menurut William Glasser bahwasanya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model ini adalah model berpikir win to win, artinya menang-menang. Kemudian berikutnya, realitas atau kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, bahwasanya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu, jika dimaknai mengenai disiplin adalah belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah, berdasarkan teori motivasi Bapak Ibu, ada beberapa motivasi perilaku seseorang. Yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin boleh kita introspeksi diri. Nah, kira-kira pada saat misalkan pembelajaran di kelas ataupun pada saat kita menghadapi peserta didik kita, artinya kita sebagai wali kelas, kira-kira perilaku yang ditunjukkan siswa, apakah termasuk dalam motivasi mana? Apakah mereka menghindari hukuman, ataukah mereka ingin mendapatkan imbalan, atau memang karena mereka sudah menghargai diri mereka sendiri? Nah, jikalau siswa-siswi kita tujuannya adalah untuk menghindari hukuman atau untuk mendapatkan imbalan, artinya apa? Mereka masih mengalami motivasi ekstrinsik. Berarti artinya apa? Motivasi itu berasal dari luar diri mereka sendiri. Namun, jikalau mereka itu melakukan sesuatu hal, artinya perilaku yang tampak pada mereka itu adalah untuk menghargai diri sendiri, artinya mereka sudah memiliki motivasi intrinsik. Nah, inilah yang menjadi harapan kita semua pasti Bapak Ibu guru. Bahwasanya apa? Mereka akan melaksanakan nilai-nilai kebajikan universal yang akan membentuk keyakinan kelas. Dari kelas dulu keyakinan kelas, kemudian akan membentuk keyakinan sekolah menjadi budaya bagi sekolah. Kemudian Bapak Ibu, kalau berkaitan dengan posisi kontrol itu ada 5. Yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, atau yang kedua pembuat merasa bersalah, atau yang ketiga sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, atau yang kelima sebagai manajer. Nah, jadi Bapak Ibu, jikalau sudah melalui sudah dalam fase kita sebagai kontrol sebagai manajer, maka disitulah berjalan segitiga restitusi. Kira-kira itu hubungannya. Jadi saat kita sudah menyadari, sudah melakukan bahwasanya kita menjalani posisi kontrol sebagai manajer, pasti kita menjalankan segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Itu ada 3 tahapan. Yang pertama apa? Kita stabilkan dulu identitas, kemudian kita validasi, ya, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, ada hubungannya juga dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, ini sebenarnya terhubung dengan motivasi intrinsik. Artinya apa? Jikalau siswa akan mengalami motivasi intrinsik kalau sudah dipenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Apa saja? Penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan juga dia kebebasan. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi kembali. Mulai dari diri. Nah, jadi Bapak Ibu, budaya positif atau ekosistem positif, dalam hal ini guru mengamati bagaimana sistem rancangan di sekolah dapat menciptakan lingkungan positif serta mendukung murid menjadi pribadi yang bahagia, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, jadi Ki Hajar Dewantara mengungkapkan bahwa
Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi, misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Berikutnya, perubahan paradigma. Nah, di sini Bapak Ibu, saya boleh minta tolong Bapak Ibu, tolong genggam tangannya. Boleh genggam tangannya? Perlihatkan di kamera Bapak Ibu genggaman tangannya. Oke, nah jadi kalau kita menggenggam, kemudian misalkan ada kertas, kemudian kita genggam, tulislah benda atau sesuatu yang berharga untuk kita, yang berharga ya Bapak Ibu. Kemudian kalau kita masukkan atau kita letakkan dalam telapak tangan kita, kemudian kita genggam. Kita membuat sebuah kepalan. Kemudian ada teman-teman kita yang mencoba sekuat tenaga dengan berbagai cara, baik dia dengan cara halus ataupun dia cukup memaksa gitu ya, memaksa tanpa mengancam ataupun menghardik. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak membuka kepalan tangan Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau mencoba merespon, mau nggak membuka kepalanya? Mau nggak membuka? Ada sesuatu berharga di tangan Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu kepal, mau nggak Bapak Ibu membuka? Nggak mau lah Bu, karena ini berharga. Tapi kalau sudah diancam, ya, kalau nyawa melayang ya kita lepas juga itu Bu. Itu Bu Irma. Baik, terima kasih Bu Armina, terima kasih banyak buat tanggapannya. Ya, saya pikir juga seperti itu ya. Jadi kalau memang sesuatu hal ini sangat berharga, ya sangat berharga sekali di hidup kita, gimana pun kita berusaha pasti jangan sampai terlepas lah ini genggaman. Kita sangat berusaha kali untuk menggenggamnya supaya tidak bisa direbut oleh orang lain. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, dalam eksplorasi konsep, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi Bapak Ibu, coba kita perhatikan ya. Perubahan paradigma stimulus, respon, dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di stimulus respon, bahwasanya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berikutnya, di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian berikutnya, dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dari teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam teori kontrol, justru kita tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan itu gagal. Kemudian berikutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini Bapak Ibu saya boleh jelaskan sedikit. Kolaborasi itu kan artinya kerjasama. Konsensus ini artinya dia itu membuat suatu keyakinan bersama. Nah, gitu. Mungkin ini ada istilah-istilah baru, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah dalam stimulus respon itu model berpikirnya itu menang dan kalah. Artinya hanya satu arah saja atau satu pihak saja yang dimenangkan, satu pihak yang lain akan dikalahkan. Namun pada teori kontrol, model berpikir menang-menang artinya apa? Semua pihak itu menang. Kemudian berikutnya. Sebenarnya apa sih makna disiplin? Nah, jadi Bapak Ibu, kalau tentang disiplin mungkin kita tidak heran lagi. Apalagi kita sudah
menjadi guru, baik dalam kelas kecil kita ataupun secara komunitas kita guru di sekolah. Nah, sebenarnya apa itu disiplin? Bagi apa rupanya maknanya disiplin? Nah, jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri murid-murid Sokrates dan Plato. Nah, mungkin Pak Aldi ya, Pak Aldi mungkin lebih paham lagi nih tentang Sokrates dan Plato. Kemudian, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Artinya apa Bapak Ibu? Dalam kedisiplinan ini pasti ada orang yang merasa bahwasanya dia akan dirugikan atau dia tidak merasa nyaman dengan situasi yang dia hadapi. Kemudian Bapak Ibu kita boleh lanjutkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebentar Bapak Ibu ya. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai dari setiap individu. Jadi pada dasarnya Bapak Ibu, semua manusia itu pasti ingin mendapatkan suatu tujuan yang baik yang ingin dicapainya. Ya. Kemudian nilai-nilai tersebut bersifat universal atau umum dan lintas bahasa, suku bangsa, agama, maupun latar belakang. Kemudian, menurut Dr. William Glaser pada teori kontrol tahun 1984 bahwasanya setiap perilaku atau perbuatan pasti memiliki tujuan. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan sesuai dengan pendapat daya tingkatan. Nah, jadi Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai setiap anak di Indonesia, kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu mengenai profil pelajar Pancasila, saya pikir kita tidak lagi heran karena SMA Negeri 19 kan sudah sekolah penggerak. Nah, ini pun kita sudah biasa tentang istilah-istilah ini. Namun Bapak Ibu, saya boleh ingatkan juga kembali kita bersama. Jadi keenam dimensinya itu adalah salah satunya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, kalau kita di SMA Negeri 19 Medan, untuk elemen yang pertama itu pasti sudah kita laksanakan, baik melalui katakan kegiatan keagamaan di hari Senin, ataupun kegiatan keagamaan di hari Jumat, kemudian kewajiban sholat untuk siswa-siswi yang beragama Islam, ataupun kegiatan hari besar keagamaan. Kemudian kegiatan mandiri juga sudah kita laksanakan di sekolah kita, ya, baik pada anak-anak atau peserta didik. Kemudian berikutnya kegiatan bernalar kritis, ya, bernalar kritis. Nah, ini sebenarnya harusnya kita munculkan kegiatan bernalar kritis. Kemudian berikutnya adalah berkebinekaan global. Kemudian elemen yang kelima adalah bergotong royong. Elemen yang keenam adalah kreatif. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi. Berikutnya Bapak Ibu mengenai eksplorasi konsep teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, kemudian tentang restitusi. Nah, jadi Bapak Ibu tadi pada saat slide-slide awal ya sudah saya coba paparkan mengenai motivasi perilaku manusia apa saja. Ada motivasi yang berasal dari internal, ada motivasi yang berasal dari eksternal. Hitam, tidak terlihat. Tidak terlihat Pak Frans? Tidak terlihat Ibu. Nggak terlihat ya?
Ini karena mati lampu ya. Oke, Bapak Ibu sudah nampak kembali? Sudah, Ibu. Oke, sudah. Oke, ya kita lanjutkan kembali ya. Mungkin karena jaringan ataupun mati lampu. Oke, sudah muncul kembali ya. Maaf Bapak Ibu ya. Inilah kalau kondisinya kondisi daring ya. Oke, jadi untuk menghindari kalau kita cerita teori motivasi, artinya untuk menghindarkan untuk motivasi eksternal, artinya dia mau menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Nah, jadi mungkin kalau kita mau jujur itu mungkin masih pernah kita lakukan, bahkan sampai sekarang ini. Artinya apa? Misalkan, katakan contoh sederhana, kita misalkan memberikan tugas bagi siswa. Katakan kita memberikan deadline-nya itu seminggu. Nah, jika tidak mengumpulkan, pasti akan ada hukuman yang akan diterima. Nah, daripada dihukum, mending dikerjain. Nah, mungkin gitu. Kalau dari versi siswa. Itu ya kan Bapak Ibu. Gelap lagi kembali. Maaf ya Pak Ibu, gelap kembali dia. Sudah, Ibu, silakan dilanjutkan kembali. Sebentar ya Bapak Ibu. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Jadi kita lanjut lagi. Kalau berpindah slide dia nanti gelap, berarti saya share screen lagi kembali. Nah, baik Bapak Ibu,
Kemudian berikutnya dari motivasi eksternal bisa juga untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Artinya apa? Mau untuk melakukan sesuatu, perilakunya itu tergantung akan mendapatkan apa nantinya. Apakah mendapatkan hadiah ataupun imbalan apa sehingga dia melakukan hal tertentu. Kemudian berikutnya untuk menghargai diri sendiri. Nah, kalau untuk menghargai diri sendiri, ini motivasinya internal. Artinya inilah sebenarnya tujuan daripada disiplin positif. Ini yang sebenarnya memang kita harapkan Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, mungkin seperti Bapak Ibu ketahui, kita juga sekarang itu sudah dibawa ke dalam kurikulum Merdeka. Sebenarnya apa sih itu Merdeka? Nah, jadi Bapak Ibu, Merdeka itu menurut Ki Hajar Dewantara adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Nah, ini konsepsi atau keteladanan sikap merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Kemudian Bapak Ibu, tadi sudah aja juga disinggung tentang restitusi. Nah, jadi sebenarnya apa itu restitusi? Jadi Bapak Ibu, restitusi itu sebenarnya adalah proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, gitu Bapak Ibu ya. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, artinya mereka ingin menjadi orang seperti apa, artinya tujuan mulia, dan juga bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut Bosan di tahun 2004. Bapak Ibu, ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bahwasanya restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Berikutnya, contohnya ini Bapak Ibu mungkin baru juga saya alami itu di kelas 12 MIPA 5 ya. Kebetulan Ibu Armina ini wali kelasnya ya, kayaknya lagi terkendala jaringan. Nah, jadi ada salah satu siswanya itu dia terlambat masuk kelas sudah lewat 20 menit. Nah, kemudian saya mencoba untuk melaksanakan restitusinya ini di luar jam belajar. Jadi saya panggil, kebetulan ini ada 3 orang, kemudian diproses, kemudian nggak pakai marah-marah, gitu ya. Kita pertanyakan saja. Saya mempertanyakan alasan mereka seperti itu, apakah yang mereka lakukan itu benar atau salah. Kemudian mereka mengaku salah, kemudian bagaimana cara memperbaikinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi artinya apa? Dari ciri-ciri restitusi itu agar siswa itu boleh belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua adalah untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, ini ada sebuah tawaran, bukan paksaan. Berarti bukan dari kita. Kalau dari kita mau supaya ada terjadi perubahan, berarti itu bukan restitusi, karena itu adalah berupa paksaan, bukan sebagai tawaran. Kemudian berikutnya, restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Berikutnya lagi, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi itu fokus pada solusi. Artinya apa? Bukan mengorek kesalahan selalu, tapi biarlah kesalahan itu boleh menjadi pembelajaran bagi murid
Kemudian kita boleh menuntun mereka, boleh mengarahkan mereka, sehingga mereka boleh terbuka pikirannya untuk mencari solusi agar kiranya kesalahan yang sama tidak terulang lagi, dan itu dilakukan dengan kesadaran mereka sendiri. Kemudian berikutnya, yang ke-9, bahwasanya restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Artinya apa? Sesudah murid berbuat salah, bukan langsung diasingkan, tapi sesudah murid berbuat salah, mereka akan diberi lagi kesempatan atau peluang untuk kembali ke kelompoknya masing-masing untuk menunjukkan bahwasanya memang restitusi sudah berlaku, sudah berjalan kepada diri mereka. Berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, mungkin masalah keyakinan kelas kita di sini belum terlalu terbiasa. Tapi kalau saya ubah kata-kata keyakinan kelas mungkin dengan kata-kata kesepakatan kelas, nah hal ini pasti sudah bagi kita yang wali kelas di sekolah kita ini SMA 19 Medan pasti kita laksanakan, ya. Kesepakatan kelas kita pasti laksanakan pada awal tahun ajaran. Nah, jadi di awal tahun mungkin di sekolah kita sebut dengan MOU, gitu ya kan? Artinya kesepakatan kelas antara kita wali kelas terhadap murid-murid yang sebagai kita wali kelasnya, ataupun kita sebagai guru mata pelajaran kepada murid-murid yang di mana kelas kita masuki. Namun di sini Bapak Ibu ada tentang keyakinan kelas. Nah, jadi mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Jadi Bapak Ibu ada beberapa alasannya. Tapi sebelum ke alasannya tersebut, ini ada beberapa Bapak Ibu contoh yang boleh kita amati masing-masing. Yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Jadi kalau misalkan kita menganggap itu Pak sebagai suatu peraturan, pasti kalau misalkan katakan ada lampu merah yang punya CCTV ataupun ada kebetulan patroli ataupun ada razia polisi, barulah kita gunakan helm. Itulah kalau kita menganggap itu adalah peraturan. Tapi jikalau kita yakin bahwasanya helm itu adalah kita mau kita berada dimanapun, tidak ada pun e-tilang atau tilang elektronik ataupun tidak ada pun polisi yang akan menghadang kita, pasti kita akan memakai helm dengan kesadaran kita. Mengapa kita memiliki peraturan ini ya kan Bapak Ibu? Kita menggunakan jaga jarak 1,5. Jikalau ini hanya sebagai suatu peraturan, pasti jikalau misalkan tidak ada orang ataupun yang sebagai katakan petugas yang mengawasi, ya, pasti kita tidak akan menggunakan masker, pasti kita tidak cuci tangan ataupun kita duduk dengan jarak yang cukup rapat. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Apakah kita mengikuti memang karena kita takut terkena sanksi ataupun ditegur, atau memang karena kita merasa yakin bahwasanya jikalau kita tidak datang tepat waktu, maka kita akan ketinggalan materi dalam pelatihan. Nah, jadi Bapak Ibu, untuk mendukung Oke, maaf Bapak Ibu, sudahkah terlihat kembali? Sudah Ibu. Oh sudah, oke, sudah. Oke, tadi blackout soalnya. Oke.
Kita lanjutkan. Nah, ini Bapak Ibu guru kesepakatan dan berujung kepada keyakinan kelas. Nah, jadi ini ada beberapa contoh ya Bapak Ibu ya. Ini punya siapa ini ya? Ibu Isparwati CGP angkatan 5 SMP Mudu. Nah, di sini datang ke sekolah tepat waktu, kemudian awali pembelajaran dengan doa, belajar dengan merdeka dan bahagia, peduli sesama, siap kerja mandiri dan kolaborasi. Jadi ini boleh kita tiru Bapak Ibu. Boleh kita tiru, kita modifikasi. Oke. Oke, kemudian peraturan dan keyakinan kelas. Jadi sebenarnya apa beda peraturan dengan keyakinan kelas? Nah, jadi kan Bapak Ibu sebagai contoh ini, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini mungkin kalau pernah kita lihat atau kita dengar ya, kalau misalkan di perpustakaan, ya, jadi kalau petugas perpustakaan, ayo kembalikan buku lagi ke tempatnya. Ya, jadi apakah jikalau sudah menjadi sebuah keyakinan, kalimat itu tidak akan lagi terlontar, akan langsung menjadi gerak sendiri di badannya bahwasanya selesai membaca buku akan mengembalikan ke tempatnya. Kemudian berikutnya, kalau peraturan dilarang mengganggu orang lain. Namun kalau keyakinan itu hormatilah orang lain. Nah, berikutnya peraturan contohnya apa? Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Namun kalau keyakinan kelas itu menghormati orang lain dengan berkomitmen. Berikut Bapak Ibu, dilarang melakukan kekerasan. Nah, kalau di keyakinan kelas, keselamatan dan menghormati orang lain. Nah, jadi ini dua hal yang sangat berbeda. Berikutnya, dilarang menggunakan narkoba, kita ganti dengan jaga kesehatanmu. Berikutnya, bergantian atau menunggu giliran. Nah, jadi kita ganti menjadi menghormati orang lain dan untuk bisa bersabar. Nah, berikutnya, gunakan masker, namun kalau kita keyakinan itu menjadi kesehatan dan keselamatan, jaga kesehatan ataupun keselamatan diri dan orang lain. Kemudian berikutnya, jangan berlari di kelas atau koridor. Ini sama halnya ya, seperti gunakan masker, keselamatan dan keamanan. Nah, jadi Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas ini ya, saya juga sudah lihat dan juga sudah meniru dari salah satu sekolah. Ya, kebetulan anak saya sekolah di salah satu sekolah swasta gitu ya. Jadi tidak perlu dengan marah-marah, tidak perlu dengan kasar. Jadi semua itu mengambil peran untuk saling menghargai orang lain. Ya, menghargai orang lain, menghormati orang lain, menjaga satu sama lain. Berikutnya Bapak Ibu mengenai hukuman dan penghargaan. Nah, jadi dihukum oleh penghargaan. Maksudnya apa ini dihukum oleh penghargaan? Jadi boleh kita Bapak Ibu bahwasanya kalau dia hukuman dan penghargaan ini pengaruhnya jangka pendek ada, jangka panjang juga ada. Penghargaan menghukum, penghargaan itu sebenarnya mengurangi ketepatan. Dan penghargaan itu tidak efektif. Dan penghargaan itu sebenarnya merusak hubungan. Nah, kemudian Bapak Ibu, jikalau dihukum oleh penghargaan, ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, penghargaan itu sebenarnya menurunkan kualitas. Berikutnya adalah penghargaan itu sebenarnya mematikan kreativitas. Yang ketiga, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Artinya apa Bapak Ibu? Jikalau tidak ada iming-iming penghargaan ataupun reward, maka motivasi itu tidak akan muncul dengan sadar. Namun jikalau ada penghargaan, barulah memunculkan motivasi. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini ada beberapa contoh yang tergolong hukuman atau konsekuensi. Nah jadi
Slide-nya nampak suara kakak. Tes, tes. Tes. Bentar. Ting. Oke. Saya sudah join lagi kah? Sudah, Ibu. Sudah ya? Sudah join? Udah kelihatan Ibu moderator? Sudah, Ibu. Sudah. Sudah, Ibu. Iya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nah, jadi yang pertama, kalau kita cerita hukuman dan konsekuensi, itu dua hal yang berbeda. Nah, jadi kalau hukuman itu dia dilaksanakan atau berlangsung secara tiba-tiba. Namun kalau konsekuensi itu dia sudah terencana, namun juga akan menimbulkan hal yang tidak menyenangkan bagi penerima konsekuensi. Artinya apa? Tetap juga berlangsung satu arah, tidak win to win. Nah, di sini contohnya apa? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu tergolong sebagai hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, juga tergolong hukuman. Kemudian berikutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, itu adalah tergolong hukuman. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu adalah sebagai konsekuensi, artinya apa? Sudah dibicarakan. Namun mengganti kertas tugas teman itu juga menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan dari satu pihak. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, konsekuensi. Kemudian berikutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini tergolong hukuman. Kenapa? Karena ini pasti siswa akan merasa dibedakan, ya, merasa dirugikan akibat tidak memakai sepatu hitam. Berikutnya, melakukan pemanasan sendiri karena terlambat 10 menit dalam pelajaran PJOK. Ini tergolong konsekuensi. Namun jikalau misalkan kita suruh lari keliling lapangan, misalkan saya sendirilah sebagai guru mata pelajaran fisika, saya suruh lari 10 kali keliling lapangan karena misalkan terlambat 10 menit itu tidak berhubungan. Namun misalkan katakan siswa ini saya suruh misalkan berjalan atau lari ke 10 kali keliling lapangan, namun materi saya mengenai jarak dengan perpindahan, ini masih tergolong sebagai konsekuensi. Kenapa? Itulah yang sedang diajarkan di kelas. Itu contoh sederhananya. Berikutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi di dalam hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi saya paparkan di awal bahwasannya adalah di hukuman itu akan ada satu orang yang merasa dirugikan. Nah, kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi akibat dari pelanggaran, jadi sudah dibicarakan bahwasanya akan ada konsekuensi yang harus dialami. Kemudian berikutnya adalah membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kemudian kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian di hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai yang disiplin. Berikutnya di paksaan, kalau hukum paksaan, kalau konsekuensi stimulus tanggapan. Berikutnya hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kemudian kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Pada hukuman konsep dirinya buruk, kalau konsekuensi konsep dirinya baik. Kemudian hukuman anak belajar menyembunyikan kesalahan, kalau konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian berikutnya, pada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kemudian pada konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Yang berikutnya Bapak Ibu, bagaimana kita merubah tadinya hukuman menjadi konsekuensi dan konsekuensi membentuk restitusi. Jadi Bapak Ibu, bahwasanya restitusi ini adalah
pilihan. Kemudian restitusi itu tujuannya menguatkan murid dalam jangka waktu yang panjang. Seperti tadi awalnya ya, sebelum ini kita cerita konsekuensi. Kalau konsekuensi itu murid akan tidak nyaman, tapi walaupun dalam waktu yang pendek. Kalau dia hukuman dalam jangka waktu yang panjang, atau bisa juga kadang menimbulkan trauma pada si anak. Kemudian, restitusi, korban mendapatkan ganti. Dalam hal ini korban itu adalah yang dirugikan. Nah, kalau konsekuensi korban itu bisa diabaikan saja. Nah, kalau hukuman korban mendapatkan keadilan. Artinya apa? Kalau misalkan guru itu merasa sebagai seseorang yang dikorbankan akibat murid yang melanggar, maka guru berhak mendapat keadilan. Dengan cara apa? Ya, murid itu dihukum. Berikutnya, dalam restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Ya, kemudian berikutnya, di restitusi itu sebenarnya tujuan akhirnya adalah mencari solusi. Artinya apa? Masalah akan terpecahkan. Kemudian Bapak Ibu kita lanjutkan lagi kembali. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Nah, jadi Bapak Ibu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seperti tadi saya paparkan sejak awal, jikalau 5 kebutuhan dasar ini terpenuhi, maka dengan sendirinya seorang murid itu akan dengan sadar untuk memunculkan motivasi internalnya. Apa saja 5 kebutuhan dasarnya? Yang pertama adalah kebutuhan kesenangan, yang kedua kebutuhan kebebasan, yang ketiga kebutuhan penguasaan, yang keempat kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Nah, jadi Bapak Ibu di sini ada beberapa contoh, di sini ada 4 contoh. Saya minta Bapak Ibu untuk boleh menanggapi. Nah, pernyataan pertama adalah Ibu guru bilang aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Kira-kira Bapak Ibu kebutuhan apa kira-kira yang ingin anak-anak ini dapatkan? Boleh Bapak Ibu tanggapannya? Iya, silakan Ibu Rusti Fitri. Kebutuhan kesenangan, Ibu. Oke, terima kasih. Luar biasa kali Ibu Rusti Fitri. Iya, benar Bapak Ibu. Kebutuhan kesenangan. Ibu Rusti Fitri kayaknya bahagia ya karena sudah benar menjawab pertanyaan. Good. Oke, kemudian berikutnya, Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai jepit rambut baru. Nah, jadi Bapak Ibu kira-kira untuk pernyataan kedua ini, kira-kira kebutuhan apa kira-kira yang anak itu ingin dipenuhi kebutuhannya? Bapak Ibu boleh berpendapat? Silakan Ibu Dewi Malau. Oh, Oke, Ibu Rusti terima Fitri ya? Oke, Ibu Rusti Fitri. Oke, makasih Ibu Rusti. Kebutuhan untuk disayang gitu Ibu ya, iya. Rasa untuk disayangi. Nah, jadi memang ya itu semua manusia kan Bapak Ibu, termasuk Ibu Rusti Fitri, pasti ingin disayangi. Kemudian berikutnya, yang ketiga, aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Ya kan? Kira-kira ini kebutuhan apa? Mungkin Ibu Dewi Malau kayaknya. Tadi saya mau menjawab. Kira-kira pernyataan 3 ini gimana Bu? Aku bosan, masa belajarnya gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Kira-kira kebutuhan apa yang ingin dipenuhinya? Terima kasih Bu. Menurut saya itu kebutuhan kebebasan. Oke, terima kasih. Luar biasa Ibu Dewi Malau. Oke, kemudian yang keempat, aku sebel gambarku tidak rapi. Malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Jadi dia sebel, ya kan? Ditunjukin pula sama ibu gurunya di depan kelas. Kira-kira kebutuhan apa yang belum terpenuhi pada si anak? Oke, silakan Pak Ramot. Penguasaan, Bu.
Oke, terima kasih Pak Ramo. Terima kasih ya. Saya senang sekali kalau sudah Bapak-bapak berpendapat ya. Terima kasih. Berikutnya, ini ke contohnya ini kita lanjutkan ke bawah aja ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi sebenarnya 5 posisi kontrol kita itu adalah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Jadi kita Bapak Ibu boleh introspeksi diri. Jadi sebenarnya kita selama ini sudah berada pada level atau tahap mana. Memang diharapkan Bapak Ibu kita akan ada pada di tahap manajer. Tapi sebelum kita ke tahap manajer, artinya apa? Kita jangan merasa kita itu sudah benar, kita hanya pada di posisi kontrol penghukum. Ya kan? Diharapkan kita manajer. Di manajer itu bagaimana? Bahwasanya kesuksesan itu berasal dari kontrol diri, menghargai diri sendiri. Nah, jadi posisi manajer itu kan Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini, menguatkan pribadi, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas, kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan dan mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita perhatikan di sini ada beberapa pernyataan. Contoh gini, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berartinya apa? Kalau kata-kata kecewa sekali akan membuat si anak jadi nggak enak, gitu ya kan? Aduh, ini bapak ini, ibu ini udah kecewa sama saya, jadi tergolong dalam pembuat merasa bersalah. Kemudian kalau penghukum langsung mengatakan kamu nggak pernah benar ini, sekalipun kamu nggak pernah benar, menjudge ya. Kemudian berikutnya seperti ini, ayolah, tolonglah. Misalkan gini, aduh ibu lagi nggak enak badan ini, tolonglah, kerjakanlah. Misalkan seperti itu Bapak Ibu. Kemudian berikutnya apa? Kalau tipenya pemantau, itu dia nanti oke, yang bagus nanti akan dapat stiker bintang, misalkan seperti itu. Tapi kalau manajer justru diberikan pertanyaan ke anak itu sendiri, kira-kira bisa nggak menyelesaikan masalah yang sudah kamu perbuat. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi dalam segitiga restitusi itu sebenarnya ada 3. Ya kan Bapak Ibu? Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Artinya apa? Distabilkan identitas, memastikan si anak bahwasanya bukan dialah satu-satunya yang pernah melakukan ini. Artinya apa? Semua orang pasti pernah melakukan ini. Namun, pasti dia punya alasan kenapa melakukan seperti itu. Kemudian, kira-kira ada nggak caranya supaya kesalahan itu tidak dilakukan lagi? Kemudian, kira-kira nilai apa yang akan disepakati dan si anak tersebut sesudah menyadari kira-kira ke depannya ingin menjadi orang yang seperti apa. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan. Jikalau ada pertanyaan, mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator. Baik, terima kasih Ibu Irma Simanjuntak. Karena Ibu Irma Simanjuntak sudah selesai memaparkan presentasinya, saya memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Guru. Apabila ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu Guru, boleh raise hand. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan boleh raise hand. Iya, ini Ibu Dewi Malau sudah raise hand. Saya persilakan Ibu Dewi Malau untuk menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih Bu untuk kesempatannya. Di sini saya mau bertanya, mengapa pemberian penghargaan dapat mematikan kreativitas? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Dewi Malau. Apakah ada lagi Bapak dan Ibu Guru yang mau menyampaikan pertanyaan? Masih kami tampung. Ya, sambil menunggu, saya ulangi kembali ya Ibu Irma, pertanyaan dari Ibu Dewi
Malau, mengapa pemberian penghargaan dapat mematikan motivasi atau kreativitas? Saya persilakan Ibu Irma Simanjuntak untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Dewi Malau. Ya, silakan Ibu Irma, boleh dijawab langsung pertanyaan Ibu Dewi. Oke, baik. Terima kasih Ibu Natalia. Ya, nah jadi tadi ada pertanyaan Ibu Dewi Malau. Itu kenapa pemberian penghargaan dapat mematikan kreativitas? Artinya seperti ini. Jikalau misalkan kreativitas seseorang itu berarti muncul jikalau ada penghargaan. Berarti kesimpulannya apa? Jikalau tidak ada reward yang akan diberikan atau penghargaan yang akan diberikan, jikalau itu tidak ada lagi, maka si murid akan enggan untuk memunculkan kreativitasnya. Jadi artinya apa? Kreativitas itu muncul kalau ada penghargaan. Kalau nggak ada penghargaan, kreativitasnya itu tidak akan muncul. Jadi kira-kira begitu. Jadi makanya dalam slide itu juga ada pemaparan bahwasanya kalau penghargaan itu justru mematikan kreativitas. Seharusnya yang terjadi apa? Kreativitas itu muncul ya kapan saja. Kapan saja muncul ide-ide daripada anak, mau ada reward ataupun tidak ada reward. Begitu kira-kira Ibu Dewi Malau. Kira-kira Ibu puas? Ya Bu, terima kasih sudah puas dengan jawabannya. Baik, terima kasih Ibu Dewi Malau dan Ibu Irma Simanjuntak atas tanggapannya. Saya izinkan, saya persilakan Bapak dan Ibu Guru satu orang lagi untuk memberikan pertanyaan. Apakah ada yang masih ingin bertanya? Oke, Bapak Ramot. Iya, Ramot Haryanja. Saya persilakan Bapak Ramot untuk menyampaikan pertanyaan. Terima kasih Ibu. Saya mau bertanya Bu, dari pemaparan materi yang Ibu sampaikan, saya mau bertanya cara membudayakan disiplin positif bagaimana ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ramot atas pertanyaannya. Saya ulangi kembali pertanyaan Bapak Ramot. Bagaimana cara membudayakan disiplin positif? Seperti itu ya Bapak Ramot tadi, kira-kira. Oke, saya persilakan Ibu Irma Simanjuntak untuk menanggapi. Baik, terima kasih pertanyaannya Pak Ramot. Nah, jadi sebenarnya Bapak Ibu, budaya positif itu terbentuk sebenarnya diawali dari kelas kecil. Ya, dari kelas kecil, pertama kita munculkan dulu kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas itu muncul keyakinan kelas. Nah, kemudian dengan adanya keyakinan kelas, berikutnya akan muncul di lingkungan positif. Nah, di lingkungan positif ini artinya di sekolah. Jadi mulai dari kelas kecil, kelas yang kita masuki, kemudian berdampak kepada lingkungan, kemudian nanti dari lingkungan itu sendiri itulah menjadi budaya sekolah. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwasanya budaya positif ini akan tercipta jikalau seluruh warga sekolah, baik itu guru, baik itu murid, ataupun pegawai tata usaha, ataupun bahkan petugas kebersihan melaksanakan budaya positif ini dengan rasa sadar dan berkolaborasi. Begitu kira-kira. Ya, terima kasih Ibu Irma Simanjuntak atas tanggapannya. Saya kembalikan kepada Bapak Ramot. Apakah Bapak Ramot sudah jelas dengan tanggapan dari Ibu Irma Simanjuntak? Ya, terima kasih Bu Irma atas penjelasannya. Iya. Terima kasih Bapak Ramot dan Ibu Dewi yang sudah memberikan pertanyaan. Kemudian ada beberapa hal yang akan saya rangkum dari kegiatan kita hari ini. Itu poin yang pertama, budaya positif di sekolah itu dimulai dari diri kita sendiri. Memulai dari disiplin yang positif itu dari lingkup yang kecil, yaitu kelas kita, dengan menggunakan keyakinan kelas sebagai dasar untuk mewujudkan nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini di sekolah kita profil pelajar Pancasila. Kemudian poin yang berikutnya, nilai-nilai universal tadi, ini apabila dapat kita terapkan akan mewujudkan lingkungan belajar yang positif. Nah, lingkungan belajar yang positif yang berlangsung secara konsisten dan kontinu akan menjadi budaya yang positif di lingkungan sekolah kita.
Demikian yang dapat saya rangkum dalam kegiatan kali ini. Terima kasih kepada Ibu Irma Simanjuntak yang sudah mau berbagi dalam sesi aksi nyata kita hari ini. Mudah-mudahan kegiatan kita hari ini dapat memberikan dampak yang positif kepada kita, khususnya Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 19 Medan. Demikian untuk menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, Bapak Ibu, sebelum kita akhiri kegiatan ini, mari kita berfoto sebentar, Bapak Ibu. Siapa yang bisa? Bapak Frans ya? Mas, atau Ibu Irma langsung? Oke, ayo Bapak Ibu open cam seluruhnya, ayo. Ibu Novi, ayo open cam. Pak Ramot open cam. Ayo. Oke, sebentar Bapak Ibu ya. Saya hitung mundur ya Bapak Ibu. 3, 2, jangan tegang kali Bapak Ibu. 3, 2, 1. Seram kali Bang Frans. Belum. Udah ada. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih untuk dukungannya. Terima kasih Bapak Isi Ibu. live ya, dadah. Sampai ketemu Bye. lagi, dadah. Bye.